awal-awal nge-follow gitu perbandingannya dari dari 20 following pasti ada 1 atau 2 yang follow balik. Repeat aja terus kayak gitu, cuman dibatasi untuk sehari maksimal 50 following karena nantinya dianggap sebagai spam atau bot gitu. Nah, tapi kalau misalnya Kak siapa namanya tadi, Kak Enok punya budget berlebih, bisa aja coba untuk paid promote atau iklan di Instagram atau endorse. Itu kalau misalnya ada budget promosi yang berlebih untuk di awal-awal. Tapi kalau untuk di awal-awal kalau saran saya mending organik dulu kayak follow-follow atau ya komen-komen di akun influencer kayak gitu juga lumayan nambah followers. Gitu. Nah, ada lagi dari Adi Ilham Maulana. Cara agar membuat customer tertarik bagaimana? Sedangkan banyak kompetitor yang sudah mulai duluan. Cara agar customer juga melirik dan tertarik bagaimana? Sama kayak barusan ya. Siapin dulu kayak brandnya walaupun banyak kompetitor yang udah maju duluan atau misalnya jualan duluan ya nggak menutup nggak menutup juga kalian buat jualan karena sampai sekarang juga yang di jalanan misalnya jualan jalan-jalan pinggir jalan ada aja yang baru mulai kan karena ya punya misalnya kalau bisa ngejual apa yang bisa dijual dari di Instagram kakak misalnya dari konten kalau misalnya niat dari konten walaupun baru juga ya kalau orang tertarik misalnya dari kontennya bagus atau misalnya kalau kakak jualan misalnya dari packingnya bagus atau cara treat ke customernya bagus ya orang juga pasti datang apalagi misalnya yang kalau sekarang sih yang yang paling enak kalau adminnya ramah kayak gitu terus banyak bercanda atau sering interaksi sama customernya juga bikin customernya juga oh berarti ini akunnya aktif terus kayak misalnya nggak yang misalnya karena udah baru terus followers belum berapa udah sombong atau segala macam coba aja kayak interaktif terus kalau saran saya dikuatin di konten kayak misalnya kejualan ya sharing before selling jadi jual-jual aja kayak informatif misalnya kakak jualan fashion kayak contoh fashion OTD atau misalnya cari kalau misalnya yang lain misalnya cara mencuci pakaian yang baik dan benar misalnya sesuai dengan jenisnya kayak gitu. Terus dari namanya Miatu namanya handphone. Apakah giveaway mempengaruhi tingkat jualan? Kalau giveaway mempengaruhi tingkat jualan, kalau sebelumnya saya pernah coba, sebenarnya itu targetnya bukan untuk penjualannya. Kalau giveaway itu lebih ke menarik audiens biar datang ke Instagram kakak misalnya. Kayak ngadain giveaway, suruh misalnya tag 3 temannya, terus saya suruh komentar ya itu buat ningkatin engagement karena nah dari situ kalau kakak udah punya brandnya udah bagus, kontennya udah bagus ya baru di situ lari ke penjualan. Tapi kalau misalnya kakak ngadain giveaway tapi Instagramnya belum jelas atau ya belum ada isinya tiba-tiba giveaway juga ya nggak akan ningkatin apa-apa. Ya orang cuma komen sekedar ikut giveaway kalau udah dapet ya udah aja hilang karena nggak tahu tujuan di Instagram itu apa atau cuma ngadain giveaway doang atau misalnya akun apa. Tapi kalau misalnya di situ brandingnya jelas terus katalognya produknya jelas ya mungkin bisa menambah penjualan. Tapi kalau tujuan utama giveaway itu lebih ke naikin engagement-nya audiens.
Terus lanjut lagi ke hmm, oke. Dia dari Darmono. Sorry Kak, bagaimana cara menghindari penipu saat berjualan di Instagram? Nah, kalau misalnya menghindari penipu itu apa ya, cara menghindari penipu sih lihat dari, akunnya dulu sih. Cuman ya emang nggak bisa itu karena banyak juga yang udah followers-nya banyak, kontennya bagus, tetap aja nipu. Apalagi, apa namanya, apalagi yang sering temuin sih kayak barang-barang elektronik gitu. Yang pasti pastiin dulu testimoni, terus di kolom komen, karena kebanyakan kalau misalnya apa namanya, penipu itu biasanya kadang di kolom komennya di-limit. Terus cek juga di kayak apa ya, dari harga juga, misal harganya emang apa, jomplang banget dari harga pasarannya ya mesti dicurigain, kecuali misalnya di harga lain cek-cek juga, misalnya di harga produk lain ada yang emang barangnya, dimahalin, jadi dia ngambil untungnya di harga lain. Cuman ya balik lagi kalau kata saya mending cek di kayak testimoni, review, kalau misalnya dia lebih aman lagi, mending minta aja transaksinya di marketplace kayak di Shopee atau Tokopedia. Kalau misalnya walaupun, Instagram-nya udah kelihatan apa, terpercaya lah. Cuma kalau misalnya emang tetap masih takut, mending suruh minta aja di-upload di marketplace, lihat transaksinya di situ biar lebih aman. Tadi siapa lagi ya? Mmm, tambah minus ya berarti di situ ada yang salah dari, apa, promo-promonya, apa misalnya udah ngadain promo tapi orang-orang nggak pada tahu, atau misalnya promo tapi, apa namanya, ternyata harga dari kompetitor lain harganya tetap lebih mahal misalnya. Itu harus dicek lagi. Terus katanya untuk memberikan rating yang jelek. Nah, kalau rating yang jelek ya, alasannya apa, kalau misalnya kan pasti, kayak customer ngasih rating jelek itu ada alasannya, misalnya dari, packing-nya jelek atau pengiriman yang lama. Nah, coba dari, kalau saya kalau saya sih cara itunya sering, apa namanya, interaksi sama customer-nya, chat. Misalnya, kalau kira-kira Kakak belum bisa apa namanya, ngirim barangnya cepat, coba aja kasih tahu, misalnya barangnya sedang perjalanan atau apa. Karena ya kalau nggak ada interaksi apa-apa, takutnya ya customer ngangka, "Oh ini nipu nih," atau misalnya kalau, eee, nggak ada interaksi lah, "Kok jualannya nggak niat," dan segala macam. Kan kayak gitu. Lanjut lagi ke dari Adi Ilham yang tadi lagi. Saya berniat menjual baju baju kaos. Nah, cara menjadi terlihat oleh customer bagaimana? Nah, kalau misalnya emang budgetnya untuk promosi minim, promosinya secara organik aja, semisal, pakai hashtag yang apa, relevan sama, produknya. Semisal berarti kalau baju kaos, coba aja misalnya, baju kaos murah, atau misal baju kaos polos Jakarta atau segala macam. Itu cuman dicek lagi karena, eee, apa namanya, hashtag juga kalau misalnya ngambil hashtag-nya yang interaksinya banyak, semisal penggunaan hashtag-nya bisa sampai berapa juta, itu juga kalau akun Kakak misalnya baru, pasti kelelep sama akun-akun yang emang udah sering pakai hashtag itu, terus udah emang engagement-nya tinggi, bahkan ketutup. Coba juga di hashtag-hashtag kecil, lebih spesifik, misalnya Kakak jualannya di Ciamis, bisa pakai misalnya, kaos polos murah Ciamis, atau lebih
spesifik lagi misalnya tinggal di daerahnya di di pesisir, cantumin juga daerahnya karena dimulai dari yang deket dulu biar enak ngirimnya segala macam. Atau bisa juga minta tolong misalnya ke teman bisa promosiin, apalagi sekarang kan udah gampang banget kayak misalnya update di story minta tolong di story-nya atau misalnya minta ke teman misalnya ya mungkin kakak kan punya temen ya 100 mungkin di Instagram kan minta tolong aja promosiin di story-nya kan siapa tahu ada temennya yang butuh atau mungkin teman sendiri butuh bisa beli langsung dimulai dari yang teman dekat dulu aja. Oke. Hmm, dari Elsa Nuryanti. Halo Kak, aku jualan baju anak online di Instagram, followers aktif aku 900-an. Tapi trafficnya kok sedikit ya. Untuk pasang iklan yang efektif kayak gimana ya? Nah, coba Kakak lihat dulu dari Instagramnya apa di situ hanya sekedar cuma upload katalog doang. Karena kalau upload katalog doang juga orang banyak ya udah kalau dia nggak minat beli ya udah di skip langsung nggak ada interaksi nggak ada apa. Coba sebelum Kakak pasang iklan mending cek dulu kayak misalnya di bionya di bionya cek kayak kon brandnya udah jelas atau belum terus kayak misalnya di setiap postnya pakai hashtag atau belum karena kadang kalau ngefollow doang juga dia belum belum tentu beli mungkin ya dia follow untuk ngemak Instagram kakak tapi belinya mungkin nanti setelah punya duit jadi mending share juga ini sharing juga di Instagram itu kayak ya kalau baju anak saya merawat baju anak atau coba eh, kirim juga foto-foto contoh kayak misalnya yang cocok untuk eh, misalnya baju yang kakak jual itu misalnya kayak setelannya kayak gimana gitu terus kayak ya apa ya konten-konten nambah misalnya dari bajunya misalnya ngejelasin bahannya itu apa kelebihannya apa kayak gitu baru. Nah, kalau misalnya untuk kayak pasang iklan, coba tarik lagi dari kan kalau di Instagram itu ada insight-nya bisa dilihat misalnya followers-nya mayoritas dari daerah mana, terus range umurnya berapa, eh laki-laki atau perempuan bisa dicek. Nah, nanti dari situ baru kakak bisa tentuin, oh ternyata follower saya itu banyaknya dari Jakarta, eh, atau lebih spesifik misalnya dari Sleepy banyaknya terus misalnya range umurnya dari karena baju anak mungkin ibunya yang beli mungkin range umurnya berarti dari 25 sampai 40 nah, terus cek lagi misalnya dari kesukaannya banyaknya baju anaknya yang cowok misalnya nah baru di situ bisa ditargetin ke itunya daripada kakak misalnya asal nah dilihat dulu aja dari insight-nya di Instagram dari 900 follower aktif itu mayoritasnya di mana terus umur berapa kayak gitu nah baru bisa nentuin efektifnya nanti gimana nah coba-coba aja misalnya dari yang mulai misalnya 20.000 sehari coba aja sehari itu di iklan itu engagement-nya bagus nggak misalnya masih kurang coba lagi di yang lain misalnya nggak cocok misalnya nyarinya di Sleepy coba lagi di daerah lain sampai benar-benar ternyata di situ rame nah dan trafficnya bagus ya nah baru eh, pasang di situ lagi dengan yang budget yang lebih misalnya kalau ada budget promosi. Oke. Dari Debri.
Gimana cara bikin link bio dan profil yang menarik? Nah, kalau link bio kan apalagi kontak itu, saya sendiri pakainya bisa pakai Linktree atau bagusnya pakai Linktree, bisa ada di apa namanya, di Google biasanya Linktree. Nah, itu bisa nyantumin beberapa link, misalnya dari kontak line, WhatsApp, atau marketplace bisa dicantumin di situ. Nah, supaya nggak, kan kalau misalnya kakak langsung nyantumin kayak link WhatsApp kayak gitu, terlalu panjang, terus kelihatannya nggak menarik. Nah, pakai aja kayak Linktree itu untuk link di bio. Nah, kalau untuk profil ya kakak bisa aja misalnya kalau punya tagline, bisa cantumin tagline-nya di bio-nya. Lalu terus cantumin misalnya kalau nggak tagline, cantumin misalnya keunggulan atau misalnya bahan produk yang kakak punya, bisa cantumin di situ. Nah, terus untuk profile di foto kalau saya foto lebih bagus pasang foto dari apa namanya, logo brandnya, terus kayak username juga sesuaiin sama itu. Saya jangan terlalu banyak, apalagi kalau misalnya brandnya semisal Nike tapi belakangnya ada angka nolnya 12 biji kayak gitu kan susah juga di-search. Jadi lebih baik mending yang sesuai brand, atau kalau misalnya udah ada yang pakai mungkin bisa tambahin .id atau .co atau segala macam kayak gitu. Lanjut lagi dari Ahmad Rifai. Jam efektif buat posting jualan jam berapa ya? Nah, ini kalau jam efektif itu, kalau untuk umum sebenarnya jamnya kalau semisal eh, targetnya orang kantoran bisa di pagi jam 7 sampai jam 9. Terus kalau misalnya siang di jam istirahat jam 12 sampai jam 2. Terus kalau di jam pulang di jam 5 sampai jam 7, sama malam jam istirahat sekitar jam 9 sampai jam 10. Itu kalau yang targetnya pegawai kantoran. Kalau targetnya misalnya anak-anak sekolah, ini di situasi sebelum COVID ya, di jam ya pagi sekitar jam 6 sampai jam 7, terus di siang istirahat jam 12, sama di sore jam pulang sekitar jam 4 sampai jam 6. Nah, tapi kalau sebenarnya jam efektif balik lagi di audiens Instagram kakak, misalnya kan di sini bisa dilihat di insight-nya. Tapi utamain Instagramnya harus Instagram bisnis dulu supaya bisa lihat insight dan traffic di Instagram. Nah, dilihat di sini kan ada jam aktifnya, terus di hari aktif di hari yang paling aktif dari followers kakak, terus nah baru bisa lebih spesifik di jam-jamnya bisa. Nah, di situ baru kakak bisa untuk postingnya, karena di Instagram orang semua beda-beda, tergantung gimana dari audiensnya. Oke. Dari Fitriana Kudus. Ini pasti orang Pati. Gimana caranya biar story Instagram banyak yang lihat? Kalau untuk story Instagram itu bisa di setiap story-nya bisa cantumin hashtag. Nah, itu juga sebenarnya nah, karena itu bisa dilihat juga di hashtag di explore. Nah, untuk di lainnya bisa juga ditambahin, misalnya kakak story-nya bisa dicantumin wilayah atau tempat. Nah, di sini karena orang juga misalnya bisa nge-search story kakak itu dari tempat atau hashtag. Nah, sebenarnya hampir sama kayak di story, cuman hampir sama kayak di feed, cuman ya jangan terlalu banyak, atau mungkin bisa disembunyiin ke samping. Karena kalau terlalu banyak juga malah jadinya yang ngeganggu, malah jadi jelek di story-nya. Tapi bisa nyantumin tempat atau hashtag kayak gitu.
Dari Atu Porotana. Sore Kak, ini aku baru mau mulai usaha gitu di Instagram. Kalau misalnya aku langsung buat giveaway untuk pengenalannya, bisa efektif nggak ya nambahin followers dan interest calon pembeli? Ya sama kayak yang tadi, build dulu si branding Instagramnya dulu, bikin dulu profilnya menarik, terus dibuat dulu kayak konten-kontennya udah jalan dulu, udah ada. Karena kalau misalnya tiba-tiba langsung buka giveaway, ya orang juga ya mungkin bisa naikin trafficnya datang banyak ya. Cuman ya orang juga udah setelah giveaway itu beres ya, yang tadinya nge-follow, komen itu nanti di post selanjutnya hilang. Jadi mending bangun dulu kontennya, udah mungkin kalau misalnya baru, ya baru bikin ya ya udah ada semisal jalan dulu seminggu, misalnya udah bikin konten seminggu, sehari misalnya 2 udah berarti udah ada 14 dulu post, baru nah dari situ baru misalnya kalau mau giveaway, baru adain giveaway, tapi harus jelas dulu di situ, di Instagram itu Kakak jualan niatnya jualan apa, produknya apa aja. Nah, baru bisa ngadain giveaway. Dari Ujang Deden, apakah beli follower bisa meningkatkan penjualan? Eh, Beli followers, katanya kalau beli followers itu setahu saya yang dari dulu cuma nambah, karena kebanyakan yang jual itu acak, jadi ya itu cuma nambah traffic. Kalau misalnya followersnya aktif ya cuma nambah traffic doang, belum tentu meningkatkan penjualan, karena kan itu diambilnya dari random, atau ada juga misalnya yang bisa spesifik, cuman ya tetap aja nggak bisa langsung meningkatkan penjualan. Kalau untuk penjualan ya sama kayak sebelumnya tadi ya, dari konten, profile segala macam. Nah kalau untuk followers ya beli boleh, cuman ya lebih baik budget beli itu lebih baik, mending Kakak bisa misalnya paid promote, atau misalnya bisa endorse kalian ke selebgram, malah budgetnya itu lebih jelas, karena ya tertarget orang nantinya yang bakal nge-follow atau yang datang ke IG ya ada yang suka dengan kontennya atau mau niat beli. Jadi daripada mending beli followers, sebenarnya mending buat budgetnya dialokasiin ke yang lain, atau misalnya bikin, kalau dijualnya produk bisa bikin kartu. Dari Dino Sukistiono, kalau Instagram bisnis itu pakai Instagram pribadi atau bagaimana ya? Ya kalau Instagram bisnis itu dibuat lagi dari baru, terus apa namanya, dikonekin, buat page bisa di Facebook, atau kalau misalnya belum buat Facebook bisa sebenarnya di page Instagramnya langsung ada di menunya, bisa Kakak coba browsing untuk lengkapnya. Cuman kalau dari itu Instagram bikin baru, atau kalau misalnya dari Instagram pribadi juga bisa, cuman ya diubah jadi Instagram untuk jualan atau apa, bukan, jangan dicampur. Kayak misalnya Kakak jualan barang tapi kadang masih suka update story misalnya, atau update layar gelap galau misalnya, kayak gitu ya jangan. Mending kalau untuk jualan ya fokus untuk jualan. Hmm, dari Suci Ayuning Tias, saya punya jualan makanan PO, dapur Adren aku. Saya masih bingung apa itu insight, jangkauan, dan lain-lain. Nah, insight itu salah satu fitur yang ada di Instagram bisnis, supaya kakak bisa lihat followers, dari followers kakak itu
daerahnya dari mana, atau itu ada di menu profile, terus di situ ada nantinya kalau di handphone ya, kalau bisa ke profile, terus nanti di situ ada menu insight, tapi sebelumnya harus dibikin dulu jadi Instagram bisnis. Nah dari situ nanti bakal ada kayak akun reach, jadi kayak akun yang datang ngeliat ke Instagram kakak itu ada berapa dalam 7 hari terakhir. Terus situ juga ada total followers 7 hari terakhir. Saya ngejelasin juga semisal kayak kalau di post itu interaksinya ada berapa orang, di story ada berapa orang, kayak gitu. Itu salah satu menu yang ada di Instagram bisnis. Nah, ada dari Sundari Saputri. Bagaimana cara kita untuk membuat konsumen yakin bahwa barang sesuai dengan gambar di Instagram? Kakak bisa aja misalnya sering-sering upload misalnya di story kayak produknya langsung dibikin story video, atau misalnya kalau udah pindah ke kontak person misalnya di WA, ya bisa Kak videoin aja barangnya, kayak videoin aja barangnya, misalnya ini sama kok, langsung. Misalnya kadang kalau dia nggak percaya, cantumin tulisan segala macam ya, cantumin di video itu biar orang percaya bahwa barang yang digambar Instagram itu sama kayak yang barang aslinya. Terus yang tadi kesannya kalau buat story jualan orang malas lihat. Ya kalau di story jangan terlalu fokus, jangan hanya foto kontennya, bikin diniat edit. Kalau misalnya kalau nggak ada aplikasi edit, bisa aja diedit langsung di story, kayak ditambah bisa ditambah GIF atau ditambah di fotonya Q&A kayak gitu bisa ditambahin. Nah, jangan selalu fokus kayak, emang saya juga kadang suka risih ada orang misalnya upload katalog produknya itu di story sampai menuhin sampai titik-titik kayak Aukarin gitu. Tapi fotonya cuma kategori. Nah, itu emang dia bikin risih. Nah, bikin aja satu-satu, atau misalnya udah diedit dulu dari 10 barang, diedit jadi satu story. Nah, kayak gitu lebih enak. Terus dibikin misalnya kalau untuk story itu ada promo atau segala macam, atau Q&A atau segala macam. Itu bisa daripada upload semua katalognya di story sampai titik-titik, ya orang juga emang jadi malas, malah jadi bala gitu. Nah, oke. Kebanyakan kayak pertanyaan dari Lee Junior, terus dari pertanyaan dari Karatna sebenarnya udah dijawab tadi di sebelumnya ya, kayak bagaimana berjualan tapi followersnya masih sedikit, terus ada jualan susah dapat followers karena baru pertama. Nah, dari Estra Imelda, maksudnya kenali target audiens itu gimana? Target audiens itu ya target pasar kakak. Misalnya produk yang kakak jual itu sepatu pria. Nah, target audiensnya itu kan berarti satu pasti pria yang makainya atau orang yang beli. Mungkin kalau misalnya sepatunya sepatu anak, ya mungkin yang bisa beli itu orang tuanya. Tapi ya jangan lupa juga kadang kan anaknya juga mungkin lihat-lihat terus bisa minta ke orang tuanya. Nah, itu yang dimaksud target audiens. Terus dilihat, kalau tahu target audiensnya dari mana, itu ya sesuaiin dulu dari produk yang dijual itu apa. Terus tahu dulu ini yang yang mampu beli produk ini itu apakah si pengguna atau mungkin orang lain. Nah, baru itu salah satu target audiensnya.
Hmm. Bagaimana caranya biar jualannya cepat laku? Oh, saya juga kalau tahu cara itu saya nggak kerja. Ketika posting saya tidak. Oh iya, dari Rizky Irawadi Herlambang. Ketika posting produk di Instagram, baiknya kasih harga atau tidak? Saya pernah baca kalau harga tidak perlu dicantumin, tapi yang dicantumin itu call to action. Nah, ini sebenarnya balik lagi kalau saya sendiri saya nggak mencantumin harga karena saya butuh saya butuh database kontaknya. Sebenarnya kan kalau tidak mencantumin harga dia pasti di situ call to action-nya bisa lari ke DM atau ke kontak. Nah, di situ kalian bisa dapat kontak yang berharga itu database mereka. Misalnya mereka udah WhatsApp, nah kan punya WhatsApp, dia pasti dia udah nge-WhatsApp dan kita punya nomornya. Nah, di situ semisal dia nggak beli juga, tapi kita masih tetap bisa nantinya nge-broadcast promosi segala macam yang siapa tahu yang tadinya emang dia nanya doang, akhirnya nggak jadi beli, tapi siapa tahu nanti di mungkin sebulan lagi atau nanti di awal bulan dia udah punya duit, kakak broadcast ya dia bisa beli. Kalau saya lebih ke situ karena saya juga biar bisa tahu yang banyak ngechat ini untuk target pasar tadi laki-laki. Terus misalnya udah nanya kayak gitu bisa di broadcast lagi di nantinya setiap di repeat broadcast segala macam. Nah, kalau saya sih tujuannya di situ. Hmm, dari Yogi Aditya Krisnawan. Apakah dengan endorse barang jualan di Instagram berdampak signifikan terhadap penjualan barangnya? Ini sebenarnya tergantung dari selebgram influencer siapa yang di endorse. Terus kalau disebut signifikan ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak ya, balik lagi tergantung tadi. Misalnya kakak ya punya budgetnya banyak terus bisa kayak misalnya fashion cewek endorse-nya langsung ke Anya Geraldine ya, menurut saya ya bisa langsung naik lumayan gede. Cuman ya harus sesuai lagi sama tadi, kayak misalnya kakak jualan fashion cewek tapi endorse-nya ke Deddy Corbuzier juga ya susah, nggak bisa dicobain. Misalnya jualannya produk cowok tapi endorse-nya asal juga ya ya nggak malah nggak nambah penjualan, nggak usah penjualan, mungkin nambah traffic juga enggak, karena ya cuma si apa namanya yang influencer yang dipilihnya juga asal nggak sesuai dengan produknya apa atau targetnya kayak gitu. Terus lanjut lagi dari Dimas Gilang Ramadan. Mas, apa harus upload seteratur? Misalkan kita pagi upload quotes, siangnya kita upload yang mau dijual, dan sore atau malam interaksi dengan followers, begitu seterusnya, atau mengikuti alur aja, Mas? Ya kalau misalnya ada waktu seperti itu ya lebih baik seperti itu, teratur. Cuman lebih diselang-seling, nggak harus misalnya tiap hari ya paginya quotes, siangnya produk, bisa aja seling misalnya, karena kan mungkin nggak selalu
sempat waktunya bisa aja misalnya hari ini cuma quotes, terus nanti malamnya interaksi, baru besoknya ngupload produk yang mau dijual. Terus bikin selang-seling aja, nggak usah yang se apa namanya se se teratur sampai setiap pagi quotes terus itu boleh aja, cuman mungkin nanti orangnya juga bisa aja bosan dan segala macam, bikin aja selang-seling, mungkin paginya quotes atau besok bisa bikin jokes atau segala macam, atau misalnya pagi bisa upload produk, siangnya yang quotes, diselang-seling aja. Cuman tetap kalau kayak interaksi terus upload produk itu teratur di setiap hari, ya tiap hari. Cuman untuk si kontennya itu terserah mau diacak atau segala macamnya, bebas, nggak usah yang melulu harus itu terus. Hmm. Halo, halo Kak, saya punya Instagram, eh Awan Hijab, di bidang hijab dan menerapkan konsep giveaway untuk meningkatkan engagement dan audiens. Hanya saja sudah hanya saja sudah audiensnya masih sedikit. Kira-kira cara apa lagi ya untuk meningkatkan audiens supaya mengunjungi profil kita? Nah, untuk giveaway kan berarti kan punya promosi berupa barangnya atau apapun yang dicantumin di giveaway-nya. Bisa aja Kakak cari misalnya influencer yang mungkin followersnya masih nggak terlalu banyak, tapi uh, insinya banyak, cuman nggak yang sebanyak kayak apa selebgram atau artis-artis. Mungkin ada juga yang selebgram yang masih mau untuk kayak di hanya dikirim barangnya aja, kayak hanya dikirim barangnya aja dia udah mau promosiin. Nah, coba aja kayak gitu, terus coba dari teman-teman dekat misalnya ya promosiin di teman-teman deket dulu, suruh upload di Instagram segala macam. Itu kan salah satu promosi yang gratis, bisa naikin audiens. Nah, nanti dari situ ya kayaknya nanti ada salah satu temen yang mungkin emang followersnya banyak dan mau bantu, misalnya malah terus ada temennya juga yang mau beli segala macam, kan itu bisa naikin apa engagementnya. Jadi coba aja promosinya dengan misalnya punya satu barang yang di giveaway itu coba untuk di endorse ke orang, atau ya kalau misalnya bisa paid promote, misalnya berupa uang, bisa juga paid promote atau endorse seharga dengan barang yang di giveaway itu. Hmm, oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin. Dari dia Puji, Kak mau tanya, kalian bingung bikin konten konten apa, jadi kalau jarang posting otomatis followersnya turun. Ini saya ada Instagram, produknya masker handmade. Nah, sebenarnya makanya supaya nggak pusing itu apa, bikin kalau misalnya si apa namanya, siapkan waktu sehari, 2 hari atau 3 hari dalam sebulan, atau kalau nggak sebulan ya sehari dalam seminggu untuk bikin konten plan. Jadi kita tahu di hari Senin itu mau upload misalnya quote misalnya, terus nanti di sore atau malamnya eh, upload produk, terus misalnya di besok harinya udah siapin misalnya edukasi tentang, kalau masker berarti tentang edukasi tentang COVID atau informasi yang lain. Nah, baru misalnya nanti di Rabu upload misalnya full eh, produk, misalnya tentang produknya ada apa aja, nanti baru di hari lainnya upload lagi yang lain. Nah, itu disisain di sehari dalam seminggu misalnya, kalau nggak apa namanya
nggak ada sempat jadi. Dan seminggu itu kakak nggak bingung, oh nanti hari Jumat mau upload apa, udah tahu, tinggal upload aja, udah siapin dengan captionnya, dengan fotonya segala macam. Nah itu disiapin di satu hari itu supaya nggak supaya nggak keteteran juga tiap hari harus mikirin segala macam. Nah, sebenarnya masih banyak, masih ada ratusan lagi pertanyaan, cuman karena udah jam 5, jadi mungkin dilanjutkan lagi di minggu depan di hari dan jam yang sama. Kalau ada pertanyaan yang tadi belum dibalas bisa diajuin lagi di minggu depan. Terus untuk pertanyaan teknis semisal sertifikat yang belum muncul di dashboard prakerja, terus tentang redeem voucher segala macam, bisa ditanyakan langsung ke admin kita. Kontaknya ada di bio di Instagram Getty di getty.inkubator. Terus ada informasi apa lagi dari internal? Ya, ya kalau informasi lainnya, nah untuk absen udah di-share-nya di kolom chat ya. Nah, sekian dari saya, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.